Wa muraqabatillahi ta'ala, dan merasa selalu diawasi Allah. Wa muraqabatullahi ta'ala, dan merasa selalu diawasi Allah. Wa muraqabatullahi, dan selalu merasa diawasi Allah. Wal iktsar, dan memperbanyak. Wal iktaru, dan memperbanyak min dzikrihi, menyebut Allah. Dzikrihi, menyebut Allah, berarti memperbanyak di zikir. Wa habsun nafsi, dan menahan hawa nafsu. Wa habsun nafsi, dan menahan hawa nafsu anis syahwat, dari syahwat. Anis syahwat, dari syahwat. Wajtinabul khusumah, dan menjauhi permusuhan. Wajtinabul khusumah, dan menjauhi permusuhan. Wa alla yantakila, dan tidak pindah. Wa yantakila, dan tidak pindah. Min makanihi, dari tempatnya. Min makanihi, dari tempatnya. Illa lihajatin, kecuali karena hajat. Lihajatin, kecuali karena hajat. Berarti adabnya orang ada di masjid itu adalah diam di tempat, istiqomah tempat, kecuali sholat. Kalau sholat tidak. Tapi kalau yang lain maka istiqomah tempat. Ustaz saya dulu namanya Ustaz Wahab. Ustaz Wahab ini setiap kali ada di masjid mesti ada di satu tempat. Bacaannya adalah Dalailul Khairat. Salah satu amalannya para kiai Dalailul Khairat itu adalah sholawat. Kemudian amalannya adalah Al-Quran. Jadi setiap sore mesti beliau ada di tempat itu. Dekatnya jendela di situ, dekatnya ini jendela, depannya jendela ini pesarian. Di sini saya setiap kali. Jadi mesti teman-teman sudah tahu, seluruh santri itu tahu kalau ini tempatnya Ustaz Wahab. Jadi sekalipun sebelum Ustaz Wahab datang anak-anak diam di sini, ketika Ustaz Wahab itu datang, maka beliau teman-teman itu minggir karena sudah tahu itu tempatnya. Itu beliau jalani sejak muda. Beliau jalani sejak muda. Dalailul Khairat setiap hari beliau selesai. Satu tebal segini. Setiap hari selesai. Beliau tidak kerja. Beliau termasuk salah satu orang yang ada di makom tajrid. Makom tajrid itu adalah perbuatannya itu tidak bisa dialihkan kepada dunia. Kalau dia kerja, maka dia nanti bisa lupa kepada kegiatannya. Dia sudah enak dengan ibadahnya, sehingga dia tidak mikir dunia. Dunia datang sendiri. Ada orang yang seperti itu. Itu makomnya makom tajrid. Kalau kerja, hancur kegiatannya. Ini makomnya tajrid. Orang-orang seperti ini biasanya adalah para tokoh, para kiai, tidak kerja. Orang-orang yang punya amalan khusus, ini makomnya. Ada makomnya namanya makom fana atau makom bekerja. Ketika orang ada di makom bekerja ini, ketika dia mau ibadah terus tidak bisa, harus kerja. Dia tidak akan fokus nanti ibadah kecuali kerja. Ya kan? Ada orang seperti itu. Ini Ustaz Wahab ada di makom kerja, sehingga beliau tidak pernah kerja. Tidak kerja beliau, ya paling dagang. Nyuruh orang, nyuruh anaknya gitu paling. Itu full sudah. Selebihnya beliau ngaji ke kiai beliau. Sampai beliau wafat tetap ngaji ke kiai. Padahal kiai seumuran dengan beliau. Sepuh kan beliau. Tapi wafat beliau. Sekarang sudah wafat, dapat 1 tahun. Allahumma ighfir lahu. Luar biasa beliau. Orangnya yang terkenal sufi, terkenal wali ya beliau. Di sebelah kiri guru-guru, ustaz-ustaz yang paling disegani yang terkenal wali ya beliau. Memang luar biasa, awalnya luar biasa. Megang Quran sudah gini, tapi ngaji masih cakap, ngajar masih cakap, aktif. Ngaji ke kiai, beliau paling aktif, tidak pernah absen. Jadi seandainya kalian punya guru satu ngaji, itu tidak pernah absen.
Seperti saya ngaji sama Ustaz Sulaiman juga. Saya ngaji ke Ustaz Sulaiman tapi tidak pernah absen saya. Luar biasa ngaji. Ini siapa? Tempatnya di masjid tetap. Tempatnya di masjid tetap. Tentu waktu juga tetap. Jam 3 sudah ada di masjid. Jam 3 malam itu anak-anak masih baru datang dari asrama sebagian itu beliau tidak sudah ngaji. Beliau kalau ngaji tidak dia. Ya. Kenapa kok harus gini? Karena orang itu kalau ngaji anteng-anteng tidak buat kalau lama. Tapi kalau katanya orang-orang ahli dukun, kalau ngaji itu kalau wirid itu jangan gerak-gerak ya kayak gini sudah. Kalau sudah pas kayak gini ya kayak gini. Kalau sudah kayak apa namanya? Kayak bangau, ya, kayak apa? Kayak bebek, kan ada bebek kalau tidur kan gini kan, kakinya kan gini. Ada orang gitu. Kalau sudah mantep kayak gitu ya kan, itu ilmu perdukunan. Jadi kalau ilmunya orang yang mau istiqomah, tidak harus begitu. Dan apa gerak? Biar apa? Biar tidak cepat capek. Soalnya kalau ngaji gitu, terasa tempatnya sama, luar biasa. Jadi semua santri Sidogiri jadi saksi atas kesolehan beliau. Santri Sidogiri itu ada 10.000, ada 10.000. Jadi saksi ke kesolehannya beliau. Bukan saksi dipaksa, memang kelihatan mata. Bagaimana tidak seorang yang sudah sepuh, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya mesti ada di satu tempat. Luar biasa. Seandainya ada kiai lain mungkin sholat sama kiai lain juga. Ini luar biasanya. Jadi orang itu kalau mau, nah orang-orang kayak gini lah ya. Semoga kita besok punya ahwaliyah, punya hati yang seperti ini. Orang-orang kalau lihat kayak gini, orang-orang seperti ini, gak usah kalian didoakan, lihat saja, itu kalian bahagia. Pernah enggak kalian dulu? Pernah enggak? Kalian, apalagi sampai kamu dibicarain secara khusus, diomong, kamu di Pak Kiai kamu bicara secara khusus kepada kamu, Fadel, maka kebahagiaan beda, luar biasa. Istilahnya Kiai itu hidul kepada kamu, kesukaan kepada kamu. Lihat saja itu bahagia, adem, hati itu adem. Hutang-hutang itu hilang sejenak, ya mungkin hilang kalau hutang. Nanti keluar ingat lagi. Ketika itu hilang hutang, adem hati. Ini memandang ulama itu katanya sama dengan memandang Nabi. Makanya habis ada yang mengatakan barang siapa yang melihat saya dan atau melihat orang yang pernah melihat saya sampai seterusnya maka dia masuk surga. Ini salah satu. Jadi kalau di masjid maka diusahakan tidak pindah tempat. Ya istiqomah. Tapi jangan rebutan di belakang. Nanti rebutan di belakang. Saya di sini aja. Bisa. Tapi kalau sholat maka sholat beda ya. Saya sudah bilang kalau sholat beda. Kalau sholat maka yang lebih afdal adalah yang shaf awal, shaf paling depan. Itu paling afdal. Kalau sholat beda. Wa alla yarfa'a wa alla yunshida dhalatan. Apa ini? Wa alla yunshida dan tidak bernyanyi. Apa ini ya? Pokoknya nasyada itu bernyanyi, berdendang. Kalau dhallah itu tadi itu adallahullah. Tahu dhamdo? Ada dhamdo. Dhamdo. Bukan dhallah. Dhamdo itu lama. Nanti saya alam biar nanti. Atau nanti saya cari. Nanti saya pesankan ke anak. Dhallah. Wa alla yarfa'a dan tidak mengangkat. Wa alla yarfa'a dan tidak mengangkat. Wa alla yarfa'a dan tidak mengangkat sautahu suaranya. Sautahu suaranya bihadratil musallin di hadapan orang yang salat atau di dekat lah. Bihadratil musallin di dekat orang-orang yang salat. Ya.
nggak boleh. Sholat itu keramat orang sholat. Orang sholat itu keramat. Tapi orang sholat itu masih kalah dengan hakul adami. Kalau sholat ya kan nggak boleh diganggu ya. Ada orang ngaji keras mengganggu kehusuan sholat, makanya ngaji kalah. Istilahnya yang ngaji harus ngalah. Tapi kalau orang sholat keras, kemudian di pinggirnya ada orang tidur, nggak boleh ya keras-keras. Nggak boleh, kalah yang tidur. Yang apa? Yang sholat. Kalah yang sholat. Kalah dengan orang tidur. Itu katanya kan. Ini luar biasa ya orang tidur. Jadi ya gimana? Jadi ketika sholat itu tidak boleh keras-keras kalau sekiranya mengganggu orang tidur. Tapi kalau di masjid ya tidak mungkin orang tidur di masjid. Kalau dibikinnya ada sholat di kamar. Di pondok saya itu kan sholat itu sembarangan. Maksudnya sembarangan adalah bisa di kamar. Jadi anak teman-teman itu mau duhanya kan kalau sanawiyah di pondok saya itu duha, sholat malam itu adalah infiradi. Infiradi maksudnya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman itu sholat bangun, sholat dulu. Itu kalau ganggu teman-temannya yang tidur, wa alla yamurro, dan tidak boleh lewat. Wa alla yamurro dan tidak boleh lewat baina aydihim di antara tangan-tangan orang yang sholat di depan di depan orang-orang yang sholat. Baina aydihim yang dalam antara ini timur. Jadi tidak boleh lewat di depannya ya orang sholatnya. Ada di masjid itu kalau ada orang sholat diusahakan tidak lewat di depannya. Kalau lewat di depannya maka tidak sampai melewati tempat sujud. Makanya kita ketika sholat itu sunnah menaruh tanda sebagai tanda agar tidak dilewati. Aso, kalau dalam kita itu menaruh aso. Aso itu tongkat. Taruh tongkat, set sholat. Sunnah. Maka ketika kemudian kamu sholat di masjid luas, maka kamu sunnah menghadap ke tembok. Biar apa? Biar tidak ada orang yang lewat di depan kamu. Kalau kamu sholat di tengah, kayak gini ya, ini masjid, sholat di tengah, mungkin kan orang lewat depannya. Maka sunnah sholatnya di sini. Biar apa? Sudah tidak ada orang yang menutup celah untuk lewat. Wala yasnagila dan tidak menyibukkan diri. Wala yastagila dan tidak menyibukkan diri bisunatin dengan perbuatan. Sunatin dengan perbuatan. Wala yakhudo. Apa ini yakhudo ini? Ada kamu kan enggak? Wala yakhudo dan tidak apa ini? Khodo yakhudo. Wala yakhudo dan masjid itu luar biasa ya. Tempat masjid itu adalah tempat di mana semua hajat bisa dikabulkan daripada yang berakhir. Tempat paling mulia masjid. Di dunia ini tempat yang paling mulia masjid. Tempat paling jelek di dunia kamar mandi. Kok jelek? Makanya kamu kalau di kamar mandi itu teriak-teriak itu karena kamar mandi itu tempatnya jelek. Sehingga kamu ikut jelek gitu. Ya, dia nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Makanya di kamar mandi itu udah usah lama-lama. Di kamar mandi lama, 15 menit, 20 menit. Apa nih sih digosok? Ya ini kan apanya yang digosok? Jangan-jangan menggosok sesuatu yang tidak perlu digosok. Ini kan bahaya. Bahaya nih. Siapa aja. Kemudian orang ada di masjid itu tempat paling bagus, kemudian
masjid ini adalah rumah Allah. Masjid ini adalah tempat yang paling jauh dari sihir. Kalau orang sering diganggu makhluk-makhluk itu, lari ke masjid, tidak akan masuk. Lari ke masjid, tidak akan masuk. Pernahkah kalian menemukan orang kesurupan di masjid? Pernah. Oh, baunya. Pernah. Di mana? Kau mana? Tuban. Masih lantai 2 ya. Lantai 2. Oh iya. Iya. Kita tidur siapa? Paling jauh dari sini itu dia. Ini luar biasa. Katanya siapa kemarin? Guru hijau saat up. Siapa ini? Ada satunya lagi. Itu katanya kalau mengobati orang ya, mengobati orang. Kalau mengobati orang itu kan mesti serangan balik. Jadi kamu nyerang itu besoknya serangan balik. Itu katanya lari ke masjid. Tidurnya nanti selama beberapa hari tidur di masjid. Karena kalau malam orang yang seperti itu tidak boleh tidur. Karena maksudnya malam hari. Malam hari 12 malam ke atas. Ini masuk. Kalau kamu sampai kelelahan tidur, oh alamat itu. Masuk. Panah itu, guna-guna itu kan masuknya di sana. Maka ketika dia itu mau tidur, jam 12 malam mau tidur, dia pindah ke masjid. Dia tidak, Pak. Maka saya punya teman, namanya Ustaz Ulul Azmi, orang Probolinggo. Ini punya saudara, bukan Azmi yang itu ya, bukan Azmi Askandar. Ustaz Ulul ini punya ayahnya ini tokoh masyarakat, ayahnya ini punya saudara. Saudaranya ayahnya ini apa namanya? Tidak suka dengan ayahnya Ustaz Ulul ini. Kenapa? Karena yang dianggap oleh masyarakat adalah ayahnya Ustaz. Dia tidak dianggap sakit hati, iri dengki. Kemudian pertama dia ke Banten, mengundang orang, bayar orang untuk santet, nyetem ayahnya Ustaz Ulul. Masih kuat ayahnya Ustaz Ulul. Kemudian beberapa tahun berangkat lagi ke Banyuwangi, bukan nyewa lagi, belajar santet banyak. Bahaya. Jangan sampai ada yang nyakiti sempaknya kalau diminta maaf jangan dikasih. Bahaya. Orang Banyuwangi itu nyuruh sempak. Tadi kan nggak guyu-guyu. Alat pribadi itu rambut. Ini orang Banyuwangi tidak sembarangan buangan rambut. Jadi kalau cukur itu rambutnya dikubur sama orang Banyuwangi. Kenapa? Itu adalah media untuk santet. Media untuk santet, apalagi sempak. Itu tak gede-gede kamu. Banyuwangi. Jadi nah, nanti kalau mau tanya bagaimana di Banyuwangi ya ke siapa namanya? Mungkin di daerahnya tidak, tapi di daerah di luar sana masih banyak. Masih banyak. Ya. Itu cerita di Banyuwangi yang masih sangat familiar dengan bahasa santet. Sihir. Jadi saya mau ceritanya dulu. Jadi ke Banyuwangi. Siapa? Apa penangkalnya santet dulu? Tahu nggak? Pokoknya kamu jangan sampai belajar santet. Tapi memang iya. Jadi di Banyuwangi itu setiap kali cukur, potong buku, buang sesuatu, alat-alat media itu tidak sembarangan.
apalagi orang-orang pembisnis yang banyak pengaruhnya itu luar biasa. Maka digali kemudian diburu. Kenapa? Ya itu takut jadi media dilekan. Diambil bukunya satu, dibuat media untuk santet. Maka teman saya Ustaz dulu ini kan suka disantet ya sama pamannya itu. Keluarganya semuanya biasa disantet. Temannya Ustaz dulu ini di pondok nggak pernah tidur kalau malam, nggak pernah tidur kecuali pada subuh, kecuali setelah subuh, nggak pernah tidur kalau malam. Saya ketika temenan sama Ustaz dulu ini niru sama, nggak pernah tidur, jarang tidur kalau malam, ngobrol, nggak wirid tanya ngobrol. Tapi Ustaz dulu kalau saya sudah tidur duluan itu, nah saya kan tidak punya masalah dengan santet, tidur saya pada orang itu. Ustaz dulu ini dikir. Itu setiap hari dilakukan. Katanya saya dulu, kenapa kok sampai seperti ini? Iya, saya tidak bisa tidur. Kalau malam saya tidur maka saya mimpi aneh-aneh. Mimpi dikejar ular lah, mimpi dililit ular lah, mimpi dikejar singa lah, mimpi masuk sumur lah, dan lain-lain sebagainya. Itu sihir kan belum masih masuk ke mimpi. Jadi saya dulu trauma dengan itu sehingga bahkan tragedi paling parah katanya saya dulu itu orang tua perempuannya ketika orang tua laki-lakinya sudah meninggal ini, orang tuanya saya dulu kan laki-laki itu sampai meninggal kena santet, digempur terus kan, ya ada kuat. Tapi orang tuanya saya dulu terima, memang ini godaan dakwah saya. Terus orang tua perempuannya juga katanya pernah suatu hari ngirim ke Ustaz dulu sambang ke pesantren Ustaz dulu. Di perutnya ini ada kawat, keluar dari perutnya ini ada kawat. Kalau ditarik nggak selesai, ditarik nggak selesai. Tidak apa ya? Kalau ke depan ditarik nggak selesai. Nangis kalau nangis. Itu semua keluarganya sampai dikunci. Adiknya itu kalau kesurupan malam-malam itu sudah biasa. Bahkan adiknya mulai sejak kecil sudah terbiasa gitu. Iya. Jangan pakai tos saja mungkin. Ini ngajar siapa?